Cahaya bulan yang hangat menerangi malam itu, bintang-bintang bertaburan dengan cahayanya seolah tidak mau kalah oleh bulan. Angin berhembus perlahan membawa kesejukan, namun semua itu tidak dapat merubah kegelisahan hati seorang pemuda yang terlentang di atas gundukan rumput. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia tampak kebingungan. Dalam pikiran Xiao Yan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru yang disebut bumi. Seperti misteri yang tak dapat dijelaskan mengapa dia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari, dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan kecil benua ini. Benua ini disebut benua Douqi. Di benua ini, tidak ada banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya. Tetapi sebaliknya, Douqi menjadi hal terpenting di tanah yang luas ini. Pelatihan Douqi telah menjadi hal yang biasa, memperluas pengetahuan seputar Douqi sampai ke puncak. Douqi dan manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian Douqi sangat penting di benua ini. Karena jumlah level di Douqi terus meningkat, begitu juga jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Douqi di benua Douqi dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih jauh ke tingkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Douqi yang seseorang pelajari juga menentukan seberapa kuat orang tersebut nantinya. Sebagai contoh, jika seseorang berlatih teknik peringkat Xuan kelas menengah, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktekkan teknik peringkat kelas Huang. Di benua Douqi, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama adalah kekuatan tubuh alami. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik kelas tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang kelas tempur. Selanjutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dari kekuatan bawaan yang sama bertempur, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah teknik Dou. Teknik Dou adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengontrol Douqi. Di tanah Douqi, teknik Dou juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Teknik Dou berbeda, hampir semua orang memulai dengan kelas Huang dari teknik Dou. Jika seseorang ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, seseorang perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Douqi. Tentu saja, ada beberapa yang secara kebetulan berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelumnya telah tinggalkan, atau mereka yang memiliki kecakapan teknik Dou yang cocok. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, seorang dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Jika seseorang berhasil belajar teknik Douqi tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Douqi tingkat tinggi benar-benar sulit didapat sebagai orang biasa. Teknik kelas Huang biasa dipelajari untuk orang umum. Bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil mereka bisa mempelajari teknik kelas Xuan. Misalnya, dalam klan Xiao, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan, seperti teknik serangan angin singa gaya Xuan kelas menengah. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas Di, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi yang kuat seperti sebuah bangsa. Adapun untuk pencapaian kelas Tian, dalam 100 tahun belum tentu ada yang mencapainya. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun itu bukan tidak mungkin terjadi. Karena di dunia Douqi, ada ribuan klan dan ratusan faksi perguruan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tidak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang dengan kekuatan binatang buas. Di selatan, ada klan-klan roh kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah tanah yang aneh dan kejam. Di masa lalunya, Xiao Yan adalah orang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran dan keindahan tampaknya berjalan sejajar dengan kehidupannya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiao Yan terkejut.
Karena serangkaian pengalaman, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa di benua Douki, semangat seseorang diputuskan saat lahir. Mungkin, ketika seseorang tumbuh dewasa akan menjadi sedikit lebih kuat, tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat menjadi lebih kuat, tetapi roh kuat Xiao Yan memberinya bakatnya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi seorang jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang berbakat seperti Xiao Yan, ketika dia mulai melatih Douki, ada godaan untuk berjuang hingga mencapai puncak. Tentu saja dia tidak akan diam dan akan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiao Yan mungkin bisa tumbuh lebih baik dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11 tahun, labelnya dicuri darinya dan hanya dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah merasakan emosinya untuk beberapa saat, Xiao Yan akhirnya tenang dan wajahnya kembali santai. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Mengambil napas dalam lagi, Xiao Yan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Tiba-tiba Xiao Yan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun Douki-nya hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan bintang 5 Douki, mungkin bahkan lebih baik. Yan Er. Hari sudah larut. Mengapa kamu masih di sini? Dari dalam gugusan pohon, terdengar suara lembut. Seorang pria parubaya muncul dengan wajah tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu. Tampak kewibawaan dari wajahnya. Dia adalah Xiao San, pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, berperingkat bintang 5 Dou Master. Yan Er, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi siang ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao San tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah Xiao Yan yang lembut, Xiao San menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan sejenak, sebelum Xiao San berkata, Yan Er, umurmu 15 tahun sekarang, bukan, 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara kedewasaan, Xiao San berkata. Ya, ayah. Hanya 1 tahun tersisa, telapak tangan Xiao Yan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara kedewasaan. Setelah upacara berlalu, dia akan tunduk pada kriteria pencarian teknik Douki. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai praktisi Douki pada usia 25 tahun, klan akan mengabaikan mereka. Maaf Yan Er. Jika kamu tidak mencapai tahap ke-7 praktisi Douki pada tahun depan, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kamu. Aku bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek-kakek tua yang menungguku melakukan kesalahan. Xiao San menjawab dengan perasaan bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 praktisi Douki, Xiao Yan meyakinkan ayahnya. 4 tahapan dalam 1 tahun? Ah, kalau itu aku yang sebelumnya, itu mungkin, tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa getir tentang itu. Mengetahui posisi Xiao Yan dengan baik, Xiao San menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Dou dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, mengatakan, sudah larut malam, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok klan kita akan kedatangan tamu. Tamu? Siapa? Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiao San mengedipkan matanya ke Xiao Yan yang kesal dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bekerja sangat keras. Xiao Yan menggosok cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas.
Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan seseorang